Ya teman-teman, hari ini kita akan berikan pembahasan untuk teman-teman semua terkait dengan asesmen kompetensi minimum dan implikasinya pada pembelajaran. Nah, kita bisa lihat di sini, asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar suatu pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Informasi yang diperoleh dari asesmen nasional diharapkan digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di suatu pendidikan yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar murid. Nah, yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau, yaitu A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu. B. Kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang diharuskan, yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Yang berikut ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, kita lihat di sini manfaat asesmen nasional, yaitu kita lihat ada terbagi 3 bagian, yaitu potret kualitas pembelajaran, yaitu di sekolah dan atau daerah. Yang berikut umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Dan yang ketiga adalah dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Asesmen nasional ini di dalamnya ada 3 bagian yang kita harus pelajari, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang berikut survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, di dalamnya pada asesmen kompetensi minimal ini atau AKM, kita juga harus pelajari tentang asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Pada asesmen literasi membaca, di dalamnya ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi, yaitu di dalamnya ada memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Kita lihat pada jadwal pelaksanaan. Nah, jadwal pelaksanaan di sini untuk tingkat SD dan sederajat, hari pertama itu tes literasi 75 menit, survei karakter selama 20 menit. Hari kedua itu tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Tingkat SMP dan sederajat, tes literasi 90 menit hari yang pertama, hari yang kedua tes numerasi selama 90 menit. Sedangkan tingkat SMA dan sederajat, survei karakter 30 menit, survei lingkungan belajar 30 menit.
2008. Kita lihat di sini kriteria peserta asesmen nasional atau AN. Nah, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, sumber karakter, dan survei lingkungan belajar. Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan menetapkan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Kita lihat di sini, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Memiliki jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 9 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Nah, perlu diketahui, selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas, proses, dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Asesmen kompetensi minimal atau AKM merupakan penilaian kompetensi berdasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur asesmen kompetensi maksimum, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nah, sekarang kita lihat numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara, warga Indonesia, dan warga dunia. Dalam pembelajaran terdapat 3 kompetensi penting, yaitu kurikulum,
yang di dalamnya apa yang diharapkan akan dicapai. Pembelajaran yang di dalamnya bagaimana mencapai. Dan asesmen di dalamnya apa yang sudah dicapai. Asesmen dilakukan untuk mendapatkan informasi, mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan. Sekarang kita lihat laporan hasil AKM atau asesmen kompetensi minimal. Dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid. Tingkat kompetensi tersebut dapat dimanfaatkan guru sebagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas sesuai dengan tingkat capaian murid. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Tingkat kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Proses kognitif pada literasi membaca dan numerasi dibedakan menjadi 3 level. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penelaran. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada asesmen kompetensi minimum dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, teman-teman bisa lihat bentuk-bentuk soal yang ada pada asesmen nasional itu, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Jadi ada 5 jenis bentuk soal pada asesmen ini. Yang berikut kita lihat, murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Asesmen kompetensi minimal dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Asesmen kompetensi maksimal mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama.
Keunikan konteks, beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercantum dalam ragam stimulus soal-soal asesmen kompetensi minimal. Asesmen kompetensi minimal disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang dibentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Nah, pada level pembelajaran 1, untuk kelas 1 dan kelas 2, siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Selain itu, siswa akan memahami teks secara literal, kemudian menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga akan mengevaluasi dan merefleksi dengan menilai format penyajian dalam teks. Pada level pembelajaran 2, untuk kelas 3 dan kelas 4, sama seperti level pembelajaran 1, siswa juga akan belajar sesuai dengan tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja siswa pada kelas 3 dan 4 akan menggunakan konten yang sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan mengevaluasi, menilai format penyajian dalam teks. Selain itu, siswa juga merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadinya. Dan pada level pembelajaran 3, untuk kelas 5 dan kelas 6, sama seperti level pembelajaran 2, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya siswa pada kelas 5 dan kelas 6 akan menggunakan konten yang sesuai dengan jenjang kelasnya. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Numerasi menurut siswa untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kepastian untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran, dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian, tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntun atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penerapan. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada asesmen kompetensi minimal dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Ya, sekarang kita lihat komponen asesmen kompetensi minimal, numerasi. Nah, kita lihat di sini ada bilangan, ada pengukuran dan geometri, dan data dan ketidakpastian, dan juga aljabar. Kita lihat
proses kognitif. Di situ ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteks yaitu ada persoalan personal, sosial budaya, dan saintifik. Pada level pembelajaran 1 untuk kelas 2, siswa akan belajar mempresentasikan pengukuran dan operasi penjumlahan dan pengukuran bilangan. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan ketidakpersamaan bilangan serta relasi dan fungsi bilangan. Yang berikut pada level pembelajaran 2. Untuk kelas 4, siswa akan belajar mempresentasi pengukuran, pengurutan, dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan dengan bilangan bulat ataupun desimal. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan ketidakpersamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi. Pada level ini, siswa juga akan mempelajari data dengan representasinya serta ketidakpastian dan peluang. Nah, pada level pembelajaran yang ketiga, untuk kelas 6, siswa akan belajar mempresentasi mengurutkan dan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian dengan bilangan bulat ataupun desimal. Siswa akan mengenal bangun geometri dan pengukurannya. Selain itu, siswa juga akan mempelajari persamaan dan ketidakpersamaan bilangan, relasi dan fungsi bilangan, juga rasio dan proporsi pada level proporsi. Pada level ini, siswa juga akan mempelajari data dengan representasinya. Hasil asesmen kompetensi minimal dilaporkan dalam 4 kelompok, yaitu menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah 1. Perlu intervensi khusus, 2. Dasar, 3. Cakap, dan 4 itu mahir. Ya, teman-teman semua, di sini ada tabel tingkat kompetensi. Tabel 2 tingkat kompetensi, yaitu tingkat kompetensi literasi membaca. Perlu intervensi khusus, dan kita bisa lihat di sini, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Dasar, yaitu murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Yang berikut adalah cakap. Murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Yang berikut adalah mahir. Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Yang berikut ini adalah tingkat kompetensi numerasi.
perlu intervensi khusus. Murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Cakap, yaitu murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Mahir, yaitu murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Ya, teman-teman, itu yang tadi kita bisa sampaikan untuk ketemu semua, supaya apa yang kita sampaikan ini barangkali teman-teman bisa dapat memahaminya, untuk ke depan kita bisa sama-sama ada dalam menerapkan asesmen kompetensi minimal ini.